Yo, welcome back to Urban Motors. Kali ini kita bakal bahas satu motor yang bisa dibilang cukup urban daily, yaitu motor Kawasaki Z250, motor naked 250 cc, 2 silinder dari Kawasaki. Nah, yang kita bahas ini kebetulan sudah ada beberapa parts yang di-upgrade oleh ownernya. Dengannya seperti di judul, dengan budget yang seadanya. Jadi, seperti apa beberapa parts yang diganti dengan budget seadanya, yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas dari depan ya. Nah, di depan sih dia hanya mengganti windshield. Ini windshieldnya bukan originalnya ya. Windshieldnya pakai yang model lebih tinggi. Kemudian untuk lampu nih, ini benar-benar dirubah total. Jadi dia bongkar lampu originalnya, dia pasangin LED proyektor dan LED DRL kayak gini. Ini untuk DRL-nya kayak gini. Lampu utamanya dia pakai proyektor. Nah, terus ke bawah nggak ada yang dirubah. Peleknya masih pelek original, cuman dia repaint warnanya gold high gloss ya. Untuk ban depan, oh ya kita bahas bannya ya. Bannya dia pakai Pirelli Diablo Rosso Sport, ukuran 120/70 depan, di belakang ukuran 150/60. Ya, Pirelli Diablo Rosso Sport bisa dibilang ban yang cukup di luar ekspektasi, karena banyak yang mengira performanya buruk karena harganya yang murah, tapi ternyata performa ban ini cukup bagus. Nah, untuk di bagian belakangnya, seperti yang tadi saya bilang, bannya 150/60 Pirelli Diablo Rosso Sport. Kenapa nggak 160? Karena memang ternyata si Diablo Rosso Sport itu maksimal paling besarnya di 150. Jadi kalau teman-teman nyari Diablo Rosso Sport yang ukuran 160 itu nggak akan ada, karena memang nggak diproduksi. Nah, maksimalnya hanya di 150. Nah, kemudian yang dirubah lagi di bagian belakang di sini, bisa coba lihat ke dekat. Dia pakai hagernya itu karbon, tapi karbonnya yang setengah ya, yang bawahnya sih bukan karbon tuh. Jadi hanya atasnya aja karbon. Kemudian knalpotnya dia pakai ini R9. Ini R9 Zeta series. Nah, suaranya sih sepertinya cukup ngebas ya, nanti terakhir kita cek suaranya. Kemudian untuk headernya ini walaupun biru, tapi sebetulnya ini bukan titanium ya. Ini dari PNP Racing. Jadi ini tuh headernya stainless burn, stainless yang dibakar, tapi finishingnya cukup bagus karena dia seperti yang teman-teman lihat itu nggak ada alasan cacing ya. Di sini hanya sambungan, dan untuk ke header depannya pun dia bending, jadi bukan alasan cacing, jadi dia membelok bending kayak gini. Nah, kemudian ya standar pakai exhaust slider. Kemudian tabung minyak rem belakangnya diganti, dan undertail dia dicopot untuk spakbornya. Yang otomatis pasti pakai lampu 3-in-1 belakangnya. Kita coba lihat lampu 3-in-1-nya ya. Nah, lampu remnya seperti ini. Lampu seinnya kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas untuk area dashboardnya ya. Seperti teman-teman lihat, untuk master rem sama handle couplingnya ini diganti pakai RCB S1. Nah, RCB S1 ini 14 mm ya kalau nggak salah. Dia 14 mm. Kemudian dia standar ya, tambahin voltmeter di sini. Spion dia ganti pakai model panjang kayak gini, model-model ala Rizoma gitu. Hand gripnya pakai Kitako karet, rubber cukup enak sih untuk hand gripnya. Nah, seperti yang tadi kita lihat, untuk kaliper sih dia nggak diganti, masih kaliper rem depan bawaan. Dari pengereman, selain tadi dia ganti master remnya, yang pasti ya selang remnya juga harus diganti. Dia pakai Hell nih selang remnya. Ya, tips juga buat teman-teman yang ganti master rem pakai radial, usahakan ganti juga selang remnya sekalian, karena biar lebih maksimal untuk pengeremannya, karena kan radial itu tekanannya lebih besar daripada aksial ya. Oke. Tapi yang cukup menarik dari motor ini menurut
saya pribadi sih dari bodinya, karena ini bodinya sebetulnya bukan warna body original Z250-nya. Karena kalau yang warna originalnya itu warna shroud fairingnya tuh hitam doff kayak gini nih. Tapi sama si ownernya dia full repaint jadi black glossy. Nah, dan menurut saya bikin tampilannya jadi cukup lebih lebih elegan lah dibanding warna original bawaannya. Sama ya dia tambahin aksen-aksen seperti di sini nih. Coba bisa teman-teman lihat, kalau yang doyan Kawasaki pasti tahu kan ini adalah logo Winter Test Edition-nya Kawasaki. Ini cukup bikin manis sih di single seat-nya. Nah, terakhir kita coba cek dengerin suaranya ya. Muffler R9 Zeta Series ini ditambah dengan header dari PNP Racing. Tapi ini pakai DB Killer dulu ya, kita cobanya. Sekarang kita coba cek suaranya tanpa DB Killer. Nah, ini DB Killernya udah dilepas, jadi teman-teman kalau yang mau beli muffler R9 Zeta Series ini pasti udah dikasih sama ininya ya, sama DB Killer bawaan R9-nya. Ya, kita coba dengerin. Ya, suaranya cukup oke ya. Cukup enak lah, nggak terlalu perih ke telinga. Ya, itu aja mungkin pembahasan tentang Kawasaki Z250 ini di episode kali ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman untuk upgrade yang dilakukan di Kawasaki Z250 ini dengan budget yang seadanya? Tapi menurut kita sih, walaupun dengan budget seadanya, tapi ownernya cukup bisa memaksimalkan untuk mix and match-nya ya. Jadi tetap terlihat bagus, tetap terlihat elegan, dan ya kesimpulannya mungkin cocok untuk dijadikan referensi buat teman-teman yang punya atau mungkin yang mau beli Z250. Oke, sekian episode Urban Motors kali ini. Untuk motor-motor selanjutnya jangan lupa teman-teman subscribe dan komen tentang Z250 ini. Thank you, see you next time.